Kenapa? Banyak yang nanya Bobotoh nih Pak, kalau nanti andaikan Persib juara akan merayakan gimana? Ya pokoknya jadi juara dulu, nanti perayaan pasti menemukan tempat yang indah. Kan di Gedung Sate juga bisa lewat belakang. Yang penting juara dulu. Ya, juara dulu, tapi kan untuk menjadi juara ini saya lihat perlu ketahanan emosi yang sangat kuat, ketahanan mental, ketahanan jiwa agar Persib terbebas dari tangan-tangan yang tidak terlihat. Ya. Ya. Assalamualaikum Sobat Manajer Santuy. Tanpa basa-basi ini, gue langsung to the point aja ke yang mau dibahas ya sob. Apakah benar Startup KDM benar-benar suara Bobotoh? Apakah benar Startup KDM benar-benar suara seluruh supporter yang berada di Tribun Utara? Jangan-jangan nih sob, Bobotoh lagi diadu domba. Diadu dombanya di momen Persib lagi ngeburu sejarah. Satu banner Startup KDM bentangnya di Stadion GBLA. Lalu opini lihatnya mana-mana kan. Ada isu politik lah, ada isu dalangnya lah, ada isu musuh KDM lah. Tapi gue justru mau nanya, apa benar itu suara Bobotoh di Tribun Utara? Atau justru ini bagian dari tangan-tangan tak terlihat yang dibilang KDM waktu wartawan nanya, mau di mana nih Pak perayaan kalau Persib juara? Kenapa? Banyak yang nanya Bobotoh nih Pak, kalau nanti andaikan Persib juara akan merayakan gimana? Ya pokoknya jadi juara dulu, nanti perayaan pasti menemukan tempat yang indah. Kan di Gedung Sate juga bisa lewat belakang. Yang penting juara dulu. Ya, juara dulu, tapi kan untuk menjadi juara ini saya lihat perlu ketahanan emosi yang sangat kuat, ketahanan mental, ketahanan jiwa agar Persib terbebas dari tangan-tangan yang tidak terlihat. Ya. Ya. Ini ya sob, kalau Bobotoh pecah sekarang, siapa yang paling diuntungin coba? Sementara Persib lagi berjuang di 66 poin, 5 laga menuju sejarah hat-trick ya sob. Dan gue harap jangan sampai ada yang ingin Persib gagal juara musim ini. Semoga aja nggak ada ya sob. Oke sob, kita bahas masalah ini ya sob ya, biar clear. Banner Startup KDM muncul waktu Persib lawan Arema di Stadion GBLA. Mau sobat mungkin tahu ya. Terbentangnya di Tribun Utara. Dan yang gue lihat itu banner itu kepasang mulai babak kedua sampai laga selesai. Koreksi kalau gue salah ya sob. Dan sejak saat itu videonya langsung meledak ya sob. Karena ini bukan cuma soal sepak bola lagi. Ini udah masuk ke ranah opini publik ya sob. Masuk ke ranah politik. Masuk ke ranah hubungan antara Bobotoh sama KDM. Nah, yang bikin gue mikir, kok cepet banget orang anggap ini suara seluruh Bobotoh yang ada di Tribun Utara. Nah emang semua yang ada di Tribun Utara itu satu suara? Emang semua Bobotoh sepakat dengan kalimat itu? Belum tentu juga. Dan menurut gue sob, justru di situ masalahnya ya. Satu aksi Tribun langsung digeneralisasi olah-olah mewakili seluruh Bobotoh yang ada di Tribun Utara. Padahal nggak sesederhana itu ya sob. Bobotoh itu beragam. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang diem aja, ada yang mungkin kaget juga pas banner itu pasang, termasuk gua. Jadi kalau ada framing Bobotoh menghina KDM, tunggu dulu ya sob, itu framing terlalu jauh. Lebih tepatnya dibilang ada segelintir supporter di Tribun Utara nyampain protes. Jauh beda ya sob. Terus banyak yang ngaitin banner ini dengan bonus 1 miliar buat Persib yang dikasih sama Mawarar Sirait. Nah ini yang menarik ya sob. Kabarnya Bang Ara alias Bapak Mawarar Sirait sempat minta bonus itu nggak usah diumumin ke publik karena mungkin beliau juga sadar ya kalau dipublish bisa dibaca sebagai langkah politik. Masuk akal ya sob. Tapi KDM punya pandangan yang beda sob. Beliau ngumumin katanya demi transparansi dan rasa terima kasih supaya publik tahu ada dukungan buat Persib nih. Sekarang pertanyaan gue, apakah itu otomatis langkah politik? Belum tentu ya sob. Bisa aja itu cuman blunder komunikasi yang dilakukan sama KDM. Assalamualaikum, Sampurasun, Bejeng Enjing, warga Jabat, dan seluruh warganet dimanapun berada. Teman-teman Bobotoh yang berada di Tribun Utara, GBLA, saat pertandingan melawan Arema, saya mengucapkan terima kasih ya atas spanduk yang dibentangkannya. Yang intinya adalah melarang saya untuk tidak bicara mengenai Persib.
Dan spanduk tersebut saya yakin didasarkan pada sebuah keinginan agar profesionalisme sepak bola tetap terjaga tanpa tercederai oleh politik. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah diingatkan. Selanjutnya, saya sampaikan bahwa mengenai apa yang disampaikan di media sosial tentang bonus kepada para pemain Persib Bandung sebesar 1 miliar yang saya menyebut berasal dari Asep Arasirait. Itu biasa saya menyebutnya kepada Bang Arasirait dengan kalimat Asep Arasirait karena dia sudah lama sekali tinggal di Jawa Barat saat kuliah di Universitas Parahyangan Bandung. Dan saya sampaikan bahwa bonus tersebut berawal dari pertemuan kami bertiga dengan top manajemen Persib Bandung. Dalam kesempatan itu kami menanyakan bagaimana harapan Persib untuk hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Dan top manajemen tersebut menyampaikan bahwa tantangannya sangat berat. Karena tantangannya berat, maka diperlukan supporting yang sangat tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bang Ara. Sehingga secara spontan saat itu Bang Ara menyampaikan bahwa saya akan membantu memberikan bonus pada setiap pertandingan di kandang lawan. Dari 7 pertandingan, ada 5 pertandingan yang akan diberikan bonus masing-masing 1 miliar. Dan jumlah uang yang diberikan sebesar 5 miliar untuk 5 pertandingan. Dan pada saat itu saya menanyakan, bolehkah itu menurut peraturan, ketentuan melanggar atau tidak? Top manajemen mengatakan tidak ada pelanggaran. Meskipun Bang Ara ke saya menyampaikan nggak usah disampaikan kepada publik, saya sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi transparansi, setiap pengelolaan keuangan saya sampaikan, ini harus disampaikan kepada publik agar publik mengetahui ada aliran uang yang diberikan sebagai bentuk rasa kecintaan dan tekad agar Persib bisa menjadi juara 3 kali berturut-turut. Dan saya menanyakan kepada top manajemennya, dibolehkan menurut aturan kalau itu dipublish? Dia katakan boleh. Saya 3 kali menanyakan, boleh nggak kalau itu dipublish? Dia nyatakan boleh. Untuk itu, itulah peristiwa yang terjadi. Dan saya menyampaikan, sudah, kita tidak usah lagi membicarakan ini secara berkelanjutan. Fokuslah Persib untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya agar seluruh harapan keinginan juara 3 kalinya tercapai. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas saran dan kritiknya. Semangat bertanding habis-habisan, bukan berdebat habis-habisan di media sosial. Hatur nuhun. Niatnya sederhana. Ada yang mau kasih bonus buat Persib nih. Cuma diterjemahkan beda sama Tribun Utara nih, yang masang banner nih. Dan dalam sepak bola itu sob, persepsi kadang lebih galak ya dari niat. Yang bikin gue makin gak yakin narasi KDM numpang popularitas Persib. Kalau emang dia numpang nama Persib buat pencitraan, harusnya dia selalu ada dong di tiap pertandingan Persib di GBLA. Tapi emang dia kan enggak ya. Dia nggak rutin loh hadir di tiap laganya Persib. Gak selalu nongol di semua momentum Persib. Berarti tuduhan dia riding popularitas Persib, gue pribadi kok kurang dapet ya. Kalau orang mau numpang panggung, biasanya nempel terus. Ini kan enggak. Dan ini menurut gue mungkin semua bobotoh udah pada tahu ya. Sebelum polemik banner itu meledak, KDM pernah ngomong soal tangan-tangan tak terlihat ya sob. Waktu ditanya soal gimana tempat perayaan Persib pelepas juara nanti, beliau bilang Persib harus kuat menghadapi tangan-tangan yang tak terlihat. Wow, kalimat itu dalam ya sob. Karena itu bukan kalimat orang yang lagi numpang euforia. Itu malah kayak orang yang lagi kasih warning. Soalnya bilang di sepak bola kita ada hal-hal non teknis yang harus diwaspadai. Nah, kalau KDM cuma mau numpang popularitas Persib, ngapain ngomong beginian? Kenapa nggak ngomong normatif aja? Ayo, Persib juara. Ayo nanti kalau Persib juara, kita rayain di sini. Gua kasih bonus sekian. Selesai kan? Tapi dia malah ngomong invisible hand. Menurut gue ini beda ya sob. Makanya waktu muncul rumor, wah ada dalang nih di balik banner itu, ada musuh politik nih, ada permainan nih. Gue pribadi nggak mau ikut teori konspirasi dulu ya sob.
karena belum ada bukti. Tapi gue juga paham kenapa rumor itu muncul, karena situasinya emang janggal. KDM ngomong soal tangan-tangan tak terlihat di sob. Lalu muncul banner kontroversial. Lalu isu itu melebar. Wajar orang hubungin masalah itu. Tapi sekali lagi ya sob, rumor tetap rumor. Jangan dipaksa jadi fakta. Dan yang paling ironis, justru ini sob. Yang dikritik KDM malah minta maaf, malah klarifikasi, malah adem. Tapi yang masang banner diem. Yang ini aneh. Harusnya kalau itu kritik murni jelasin dong maksudnya. Apakah itu kritik ke personal, kritik ke komunikasi bonus, atau kritik soal Persib yang dibawa ke politik. Tapi karena nggak ada penjelasan, publik jadinya isi narasi sendiri itu. Sebagai bobotoh, sebagai warga Bogor, sebagai warga Jawa Barat, gue jujur kagum sama KDM. Karena menurut gue, KDM itu kerjanya nyata, turun ke lapangan, responnya cepat, dekat sama rakyat. Dan itu alasan kenapa banyak bobotoh yang respect sama KDM. Jadi wajar kalau ada bobotoh bilang, gue nggak satu suara sama banner di Tribun Utara itu. Wajar. Karena sekali lagi, banner itu belum tentu suara seluruh bobotoh. Dan yang paling penting sob, bobotoh jangan mau dipercaya. Karena sekarang fokus kita harus Persib. Poin kita sejajar sama Borneo. 66 poin sob. Masih ada 5 laga tersisa. 5 laga final. Dan sejarah hat-trick juara masih hidup nih sob. Masih mungkin banget. Jangan energi bobotoh habis buat perang opini. Karena kalau bobotoh pecah, siapa yang untung? Bukan Persib. Dan jangan-jangan ini yang dimaksud KDM soal tangan-tangan tak terlihat. Apakah ada yang ingin Persib gagal juara musim ini? Wow, semoga aja nggak ya sob. Karena yang kita mau cuma satu, Persib fokus, bobotoh solid dan sejarah hat-trick ini nyata. Kalau bobotoh tetap satu suara untuk Persib, gue yakin tangan-tangan tak terlihat itu nggak akan sanggup ganggu Maung Bandung. Gue pamit. Wassalamualaikum.